terus belajar percaya bahwa di dalam kondisi apapun juga Engkau adalah Tuhan yang menyertai kami. Dan Engkau adalah Tuhan yang sekali-kali tidak pernah biarkan dan tinggalkan kami. Terima kasih masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit menjadi bagian daripada ujian iman kami. Ajari kami untuk tetap setia, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, melakukan firman-Mu dalam kondisi apapun juga. Terima kasih Hamba-Mu Kau utus di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Tolonglah hamba-Mu ini, urapi dia, kuasai kendalikan dia, supaya dia menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Jemaat-Mu dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan, sehingga mereka tetap setia kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa, jikalau ada jemaat-Mu yang hari ini mengalami kelemahan Tuhan, selama firman Tuhan diberitakan, kekuatan Tuhan limpahkan atasnya. Bahkan mungkin ada daripada jemaat-jemaat-Mu yang di rumah yang sakit, kami mohon anugerah Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan melalui kebenaran daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah, karena kami ini siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan sama-sama amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan, ini kali pertama di masa pandemi saya melayani firman Tuhan di tempat ini. Tetapi untuk di Kudus saya ini adalah yang kedua kalinya. Nanti Desember saya kembali melayani di Kudus. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagian daripada waktu pemberitaan firman Tuhan ini saya akan bagikan sebuah kesaksian. Ya, kesaksian bagaimana firman Tuhan itu bekerja di dalam hidup kami. Tepatnya pada 2 bulan yang lalu, ya 2 bulan lebih, yaitu tanggal 12 September 2020. Malam itu kami ditelepon 12 ya, tanggal 12 September malam kami ditelepon salah satu jemaat yang salah satu anggota khususnya kepala rumah tangga masuk rumah sakit beberapa hari sebelumnya, dan malam itu saya diberitahu bahwa jemaat ini meninggal. Kemudian dari pihak rumah sakit menyampaikan bahwa ada indikasi bahwa Bapak ini meninggal karena COVID-19. Nah, oleh sebab itu rumah sakit langsung melaksanakan protokol kesehatan, jenazah tidak boleh dibawa pulang, jadi langsung dari rumah sakit menuju ke pemakaman. Tetapi jemaat ini merasa bahwa tidak akan merasa nyaman kalau jenazahnya itu tidak didoakan oleh gembalanya, begitu saudaraku. Jadi padahal dari rumah sakit kan ada tim yang bisa mendoakan ya jenazah begitu. Tapi jemaat ini merasa, Pak, kami tetap mohon apapun kondisinya, Bapak berkenan untuk berdoa untuk terakhir kalinya bagi suami. Lalu malam itu kami meluncur, saudaraku, ke rumah sakit, saya bersama dengan istri. Sampai di rumah sakit, sebagai seorang gembala, saudaraku, melihat bagaimana seorang istri dan seorang anak gadis remaja putri yang mengalami kesedihan yang sedemikian rupa ditinggal oleh suami dan ayahnya, hati kami tidak tega gitu ya. Sampai akhirnya kami harus melanggar protokol kesehatan itu. Saya berinteraksi fisik dengan istrinya, dan bahkan istri saya berinteraksi fisik bukan cuma tepuk-tepuk, tapi memeluk, merangkul sedemikian lama gadis remaja putri dari anak jemaat yang meninggal ini. Ya. Waktu saya tanya, "Mi, apa Mami tidak ingat ini protokol kesehatan?" Istri saya bilang, "Pi, saya tidak tega. Hati seorang ibu ini rasanya tidak tega melihat. Saya sadar, memeluknya pun sadar." Meskipun waktu itu belum dinyatakan COVID-19. Malam itu juga kemudian dimakamkan. Besok paginya Minggu
saya melayani firman Tuhan, pulang saya mendapatkan telepon dari pengurus lembaga RW mengatakan, Pak, mohon seluruh jemaat Bapak tidak boleh ke rumah duka, gitu kan. Kenapa? Karena dari pihak rumah sakit sudah memberitahu camat dan kemudian ke lembaga RW bahwa Bapak A ini yang meninggal sudah positif meninggal karena COVID-19. Saya cukup kaget, saudaraku. Tapi masih ada hiburan, ada pengharapan. Mungkin yang COVID hanya suaminya saja, gitu kan? Mungkin istri dan anaknya tidak. Lalu hari itu juga dari pemerintah langsung tes swab, dan beberapa hari kemudian lembaga RW juga kontak saya lagi dan kemudian mengatakan, Pak, tolong bantu ya Pak ya untuk ibu ini dan anaknya untuk mau dibawa ke rumah karantina yang disediakan oleh pemerintah. Kenapa? Karena dua-duanya positif. Aduh, itu saya tidak tahu rasanya kaki tidak napak, saudaraku. Saya dalam bahasa Jawanya delek-delek karena saya tahu apa yang kami lakukan. Ya. Dan kemudian 2 masuk karantina, dan kemudian anak yang kedua masuk karantina, menantu kemudian masuk karantina, semuanya dinyatakan positif. Dan kemudian ada salah satu jemaat juga yang dinyatakan positif masuk karantina, dan kemudian ada beberapa jemaat lagi yang diam-diam, saudaraku ya, diam-diam begitu lakukan tes sendiri dan semuanya positif. Itu sesuatu yang sangat berat sekali. Dan bukan hanya itu, lalu beberapa hari setelah kejadian ini, istri saya mengalami demam, lalu tenggorokan tidak bisa nelan, anak saya yang kecil kemudian juga demam, dan hampir setiap hari, bukan hampir setiap hari, setiap hari itu mimisen. Dan mimisen itu rata-rata lebih dari 2 kali dalam sehari. Sampai anak saya yang kecil ini sudah biasa melihat darah. Jadi saking seringnya, saudaraku, itu sudah biasa melihat darah sehingga sudah tidak kaget lagi kalau mimisan, dia cari tisu sendiri seterusnya. Saya badan mulai terasa tidak enak. Khawatir, saudaraku? Kalau saudara jawab tidak khawatir, rasanya saudara yang lebih layak jadi pendeta daripada saya. Karena saya khawatir, istri saya khawatir. Tapi apa nih yang harus kami lakukan? Saya secara pribadi kalau saya sampaikan ke jemaat, pasti jemaat akan mengalami kepanikan. Lalu ibadah kami off-kan kembali, setelah berjalan sekian lama kami harus off-kan kembali dan tidak melaksanakan ibadah. Beberapa jemaat mulai curiga, tiba-tiba kenapa ini harus ditiadakan seterusnya, tapi mereka sudah mulai curiga begitu. Lalu kami berdoa, saudaraku, kami berdoa minta sama Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Lalu kami dipimpin untuk menghubungi seorang dokter yang dulu merawat anak kami yang kecelakaan. Kami kontak, kami ceritakan, dokter langsung respon, waduh bu, harusnya hal yang seperti itu ibu tidak lakukan, tidak bapak lakukan. Apapun alasannya, harusnya tidak. Lalu kami diberitahu, hanya ada 2 cara. Satu, bapak ibu cek ya, untuk mengetahui, atau bapak ibu karantina sendiri selama 2 minggu di rumah. Mana yang bapak ibu pilih gitu. Karena kalau bapak ibu misal minta kami untuk melakukan perawatan juga sama, belum ada obatnya, yang dibutuhkan hanya istirahat, vitamin, makan yang baik, dan yang terlebih penting adalah menjaga pikiran dan hati untuk tetap tenang. Karena itu yang sangat beresiko ketika kita tidak menjadi tenang. Saya tidak bisa cerita kepada siapa-siapa, saudaraku. Saya tidak bisa. Istri saya yang bisa cerita kepada temannya yang ada di Bandung,
cerita kepada temannya, sharing kepada temannya yang ada di Surabaya. Saya tidak bisa cerita kepada siapa-siapa. Ini sebuah tekanan, sebuah kondisi yang begitu berat yang saya hadapi karena saya sendiri harus mengelola pikiran saya, menenangkan hati saya. Satu sisi saya harus memikirkan diri saya, satu sisi saya harus memikirkan istri saya harus membantu, meneguhkan, menenangkan karena tanda-tanda yang lebih parah adalah istri saya. Dan bukan hanya itu, saya harus menenangkan beberapa jemaat yang masuk ke rumah karantina. Ini sesuatu yang tidak gampang bagi saya pada waktu itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa saya masih tetap bisa diberikan kekuatan oleh Tuhan, yang waktu itu saya pikir mestinya saya tidak mampu. Saya bisa menenangkan diri saya bisa menenangkan istri saya bisa setiap hari harus melayani jemaat yang berada di karantina. Karena jemaat ini khususnya yang istrinya itu sangat terpukul sekali, ya. Bukan saja suaminya meninggal, tetapi dia sendiri kena COVID-19 dan belum lagi adalah respon daripada masyarakat setempat, ya. Kita tahu masyarakat setempat kadangkala terlalu berlebihan responnya terhadap orang-orang yang kena COVID-19. Bahkan melihat saja takut begitu, ya. Takut COVID-nya meloncat, virusnya meloncat, bagaimana saya tidak tahu. Kenapa saya masih bisa diteguhkan, dikuatkan? Salah satu jawaban yang sangat penting sekali, saudaraku. Firman Tuhanlah yang memampukan saya, meneguhkan saya untuk saya bisa tetap tenang pada waktu itu. Saya bisa melayani istri saya. Ya, saya harus bisa melayani daripada jemaat-jemaat. Dan itu kalau bukan firman Tuhan, ya mungkin saya sendiri meminta bantuan untuk dilayani, saudaraku. Tapi singkat cerita, puji Tuhan semuanya selesai dengan baik, ya. Dokter terus setiap hari memantau vitamin yang kami minum harus dikirimkan vitaminnya apa saja, makannya setiap hari dan seterusnya. Dan kemudian melewati 1 minggu, puji Tuhan kami semakin membaik. Melewati 10 hari, puji Tuhan kami semakin membaik. Dan masuk ke minggu yang kedua kami semakin sehat. Dan dokter mengatakan, sudah, kalian Bapak Ibu bebas dari COVID-19, tidak perlu takut lagi. Dan kemudian ibadah kami laksanakan. Saudaraku, firman Tuhan. Tetapi satu berita yang saya mau bagikan kepada saudara sekaliannya adalah firman Tuhan itu tidak akan berdampak besar atas hidup kita kalau kita tidak mengambil bagian atau tidak melakukan bagian yang harus kita lakukan terhadap firman Tuhan. Ada 3 hal yang saya bagikan kepada saudara yang menjadi bagian daripada tugas dan tanggung jawab kita untuk kita lakukan. Yang pertama kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10. Lalu saudara memperhatikan di ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan sebagai berikut. Kita baca bersama-sama ya saudaraku. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita perhatikan, saya baca pelan lagi, sudah perhatikan ayatnya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Kita berhenti sampai di sini. Iman timbul dari pendengaran. Artinya apa? Artinya apa yang kita dengar ini berpengaruh terhadap iman kita. Apakah menguatkan? Apakah melemahkan? Apa yang kita dengar ini berpengaruh. Sebuah survei di Amerika yang pernah saya baca mengatakan demikian. Survei ini sudah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu. Menyimpulkan bahwa
Seseorang yang di pagi hari mendengarkan berita-berita buruk, apakah itu kecelakaan, apakah itu berita politik yang tidak membahagiakan, apakah itu ekonomi yang sedang turun, pokoknya berita yang buruk, yang tidak positif, yang tidak membangun. Nah, survei itu mengatakan bahwa berita pagi hari yang buruk yang kita dengar dari manapun itu sumbernya, itu meningkatkan 27% kondisi buruk kita dalam satu hari itu. Jadi artinya begini, kalau pagi hari yang kita dengar itu sesuatu yang buruk, maka kejadian buruk di hari ini yang akan kita terima itu akan meningkat sebesar 27%. Karena apa? Karena apa yang kita dengar itu berpengaruh pada iman kita. Keyakinan kita, ya, keyakinan kita itu kan bisa keyakinan terhadap sesuatu yang buruk dan iman kepada sesuatu yang baik. Ya. Keyakinan hari ini tidak baik, segala sesuatu terjadi seperti apa yang kau percayai. Pendengaran kita berpengaruh pada iman kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengatakan begini, jadi iman timbul dari pendengaran, dan kalau kita mau dibangun iman kita mau diteguhkan iman kita sehingga iman kita menjadi begitu kuat, maka Tuhan mengatakan pendengaranmu itu harus lebih banyak mendengarkan apa, saudaraku? Firman Tuhan. Karena itu yang akan membangun imanmu. Di masa-masa yang seperti ini, saudaraku, ini adalah masa-masa ujian bagi setiap kita. Iman kita adalah sesuatu yang sangat vital sekali, yang sangat penting sekali. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan imanmu akan menjadi kuat melalui pendengaran, dan pendengaran harus firman Tuhan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagian kita yang harus kita lakukan, Matius pasal yang ke-13, kita lihat beberapa ayat. Matius 13, lalu kemudian kita baca ayat yang ketiga dan seterusnya. Saya akan baca untuk saudara sekaliannya. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 18 dan 19. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar. Kepada setiap orang yang mendengar. Baik itu saya maupun saudara. Dan hari ini baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah-rumah, setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, itu perlu digarisbawahi. Tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saya beberapa tahun yang lalu sangat tersentak dengan kebenaran firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa iblis itu mampu merampas, bukan mencuri. Dulu saya berpikir dan sering mengucapkan, ya, iblis mencuri firman. Iblis tidak mencuri tapi merampas. Mencuri itu mengambil milik orang lain tetapi secara diam-diam. Itu mencuri. Tetapi merampas itu mengambil milik orang secara terang-terangan. Dan setan dikatakan di ayat ini, setan tidak mencuri firman yang kita dengar. Tetapi iblis itu merampas. Mengambil dengan paksa, terang-terangan di depan kita. Apa? Firman yang kita dengar. Firman yang ditabur. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa iblis sampai mampu merampas
Firman Tuhan mengatakan ini di dalam ayat yang ke-19, kepada setiap orang yang mendengar tentang firman, tentang kerajaan surga, tetapi apa saudaraku? Ucapkan sama-sama, tetapi apa? Tidak mengertinya. Ini kuncinya. Mungkin ada dari antara saudara berkata, Pak, firman Tuhan itu kan melampaui akal saya. Bagaimana saya bisa mengerti firman Tuhan secara sempurna? Ya, memang firman Tuhan itu melampaui akal kita. Dan kita tidak mungkin mengerti secara sempurna. Tetapi firman Tuhan ini konteksnya bukan menuntut kita mengerti secara sempurna. Tetapi ketika kita tidak mau berusaha untuk mengerti, ini yang dimaksud oleh Tuhan. Kita menebalkan telinga kita. Kita menebalkan hati kita. Sehingga dalam Alkitab disebut sebagai orang yang bebal. Tidak mau berusaha untuk mengerti. Tidak mau berusaha untuk memahami. Sehingga tidak heran ketika kita beribadah kadangkala kita pulang dan sepertinya kita tidak membawa apa-apa. Karena sebelum sampai kita di rumah, firman Tuhan itu dirampas, diambil terang-terangan oleh setan di depan kita. Diambil terang-terangan oleh karena apa? Oleh karena kita tidak mengerti, bukan karena kita harus mengerti secara sempurna, tetapi kita telah tidak berusaha untuk mengerti. Ada banyak cara, saudaraku, untuk kita tidak berusaha mengerti. Ya, misal ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita tidak menjadi fokus terhadap firman itu. Ketika kita membaca firman atau mendengarkan firman Tuhan, apalagi ini mungkin berita untuk yang di rumah ya. Kadangkala kita menjadi tergoda untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Saya menyarankan untuk ibadah minggu tetaplah jam 7:30 meskipun saudara di rumah. Kadang-kala kita tergoda untuk sambil masak, atau tergoda untuk sambil bersih-bersih, atau tergoda untuk sambil membuka media sosial yang lainnya. Apakah begitu mendesak hal itu untuk kita lakukan? Apakah kita tidak bisa duduk diam di hadapan Tuhan? Ini bukan soal benar atau tidak benar seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Marta. Marta, Marta. Bukan aku tidak suka kamu sediakan makanan untukku. Bukan aku tidak suka kamu menyediakan minuman untuk rombonganku. Aku suka sekali. Tetapi di dalam momen yang sangat penting ini, Maria telah melakukan sesuatu yang sangat penting sekali. Yaitu dia memilih untuk menerima sesuatu yang sangat penting yang tidak akan diambil dari dirinya. Kenapa? Karena Maria telah duduk diam, telah berusaha untuk mengerti dan memahami. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika Tuhan Yesus mengajar, apakah Marta tidak mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan? Ya pasti mendengarkan. Ya. Tapi tentunya fokus pikiran daripada Marta menjadi bias. Dan pesan-pesan kebenaran firman Tuhan itu sering tidak sampai. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang kedua. Berusahalah untuk mengerti firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan. Ya. Dalam kondisi apapun. Firman Tuhan itulah yang menguatkan saya. Selama 2 minggu rasanya hari begitu lama sekali. Sangat lama sekali. Menanti pagi, pagi menanti malam, malam menanti pagi lagi. Kalau bisa segera lewat 10 hari, segera lewat 2 minggu, selesai begitu. Firman Tuhan yang saya baca, yang saya renungkan, menyanggupkan saya, melayani diri saya untuk menenangkan. Apalagi saya punya saudaraku. Ya,
Dan beberapa kali saya harus opnam karena asam lambung saya. Dan dokter mengatakan, Bapak harus dijaga pikirannya. Kalau tidak, mahnya itu bisa beresiko. Kita tahu saudara yang punya pergumulan asam lambung itu, saya tahu persis. Berat sedikit itu langsung naik itu pasti. Tetapi luar biasa, hari itu memang di awal-awal, di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu beban yang sangat berat sekali bagi saya, ya. Tetapi hari-hari selanjutnya Tuhan meneguhkan, Tuhan mengokohkan. Belajar, mencoba terus untuk mengerti firman. Kalau tidak, setan akan merampas. Yang terakhir, bagian kita yang harus kita lakukan. Yakobus. Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua. Lalu kita perhatikan ayat yang ke-17 dan seterusnya. Yakobus pasal 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Ya, itu baik. Tetapi dengarlah. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Firman Tuhan tidak hanya kita dengar. Firman Tuhan tidak hanya kita mengerti. Kalau kita mendengar dan kita mengerti firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, itu sangat beresiko sekali. Kamu percaya Tuhan itu ada, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya dan mereka gemetar. Cuman satu kekurangannya setan, yaitu setan tidak mau melakukan firman Tuhan. Imannya setan itu, pengetahuannya setan itu luar biasa. Bahkan dia harus melawan Tuhan Yesus Kristus dengan apa? Dengan firman. Ada tertulis tentang kamu, Yesus. Ada tertulis tentang kamu, Yesus. Setan begitu luar biasa mengerti tentang firman. Tetapi kekurangannya setan adalah tidak melakukan firman. Nah, kalau ada orang Kristen yang suka dengar firman, mengerti firman Tuhan, dan dia tidak melakukannya, seperti ini Yakobus yang bicara. Sindiran yang sangat halus sekali. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita komitmen, ya, kita komitmen. Kita memang tidak mungkin melakukan firman Tuhan secara sempurna, ya, tapi berusahalah untuk lakukan. Roh Kudus akan menguatkan dan mengokohkan. Di masa-masa yang berat seperti ini, melakukan firman Tuhan adalah solusi pertama, utama yang harus kita kerjakan. Ini yang akan menguatkan, dan seringkali dengan melakukan firman Tuhan, mujizat demi mujizat akan terjadi atas hidup kita. Tuhan memberkati saudara semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar, anugerah Tuhan dilimpah-limpahkan atas setiap kita. Oh haleluya. Bapa yang baik, terima kasih banyak untuk apa yang boleh Tuhan izinkan atas hidup kami. Hari ini kami mendengar firman-Mu. Ajari kami, dorong kami, teguhkan kami, untuk kami bukan hanya menjadi pendengar daripada firman-Mu saja, tetapi lebih daripada itu untuk kami melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan teguhkan mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Jikalau ada yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan kepada mereka. Jika mereka mengalami kelemahan, Tuhan juga akan kuatkan dan teguhkan mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka. Tuhan memberkati dan memproteksi. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku.